kondisi air itu warna, bau itu harus dikenali. Itu termasuk skill mas, skill. Terus termasuk cari spot itu termasuk skill. Terus setting pancing itu termasuk skill ya. Jadi 85 itu skill mas ya. Esen itu nanti kerjanya ya 15%-an itu mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam kepada saudara-saudaraku angler-angler di seluruh dunia. Hari ini saya akan berbagi pengalaman mancing di rawa pakai perahu mas, naik perahu nih. Nah ini posisi air ya, ini posisi air, kondisi air, ini tanah ataupun lumpur di bawah. Biasanya kondisinya seperti ini mas. Kalau di rawa itu ada yang jeglong, ada yang rata, ada yang pokoknya kondisinya seperti ini kalau di rawa. Ini pengalaman saya mancing di rawa. Kalau anda kita pakai perahu ya mas, ini perahunya mas, ini perahu. Ini anda yang naik perahu ya kan, ini anda naik perahu. Diusahakan nyongkoknya di sini mas. Nah, nyongkok di sini, ini congkok di sini. Ini anda mancing di sini dan ini menghadap ke sini ya mas. Ini tamping, kita mancing di tampingan. Kita mancing di tampingan ini. Mungkin anda bawa tegek 1, 2 ataupun 3 ya. Mungkin tegek anda 3. Nah ini usahakan, ini senar itu dari dasaran. Ini yang pertama itu mungkin ini yang satu itu dikasih jarak setengah kilan aja dari dasar. Yang satunya mungkin bisa dari dasar itu, yang ini setengah kilan, yang ini 1 kilan aja. Jadi jaraknya dikit. Terus yang ini bisa dibikin 1,5 kilan sampai 2 kilan. Jadi ini harus beda-bedakan dulu mas kalau kita mancing. Ya ini nanti tinggal tunggu mana yang makan paling cepat. Dan yang makan paling cepat itu baru yang lain mungkin agak disamakan ya mas. Karena itu cara saya, pengalaman saya untuk mancing di rawa. Kalau di tampingan ini mas, biasanya itu mas, biasanya itu ikannya agal-agal mas. Mungkin bisa banyak babon-babon di sini ya. Makanya di sini tuh bisa banyak babon. Tapi pastikan ya mas, di daerah sini ini banyak gelembung, ikannya, di sini. Kalau di sini tidak ada gelembung ikannya ya kita lama mas, kita nanti nunggu ikan datang. Tapi kalau ini banyak gelembung, wah ini insya Allah nggak lama mas. Ini nggak lama ini, karena biasanya ikan itu bermain dari sini, tempat dalam. Mungkin ini luas ya mas kalau di rawa. Nah ini tempat dalam ini mas ya, ini ikannya. Nah ini ikannya, ini ikan itu biasanya bermain di perengan-perengan ini mas. Bermain ini biasanya itu kalau ikan nila itu suka nempel di pereng-perengan. Corone badannya itu suka digesek-gesek ke perengan ini mas. Nah itu kenapa matinya di perengan, karena rata-rata ikan nila itu seperti itu mas ya. Ikan-ikan di rawa itu nila seperti itu, makanya kita cari di tempat perengan. Dan insya Allah nanti akan keluar babon ini mas. Tapi yaitu gelembung-gelembung di sini itu usahakan ada. Kalau sini tidak ada ya kita lama mas nunggunya. Nah kalau musim sekarang ini mas ya, musimnya kan musim angin mas. Musim angin itu anginnya agak besar ya mas, bukan angin sepoi-sepoi. Kalau angin sepoi-sepoi masih masuk di sini. Kalau anginnya gelombangnya tinggi, itu usahakan kita mancing di tempat yang dangkal mas, di tempat yang dangkal. Mungkin bisa jarak mancingnya itu yang 1,5 ros, 1 ros itu. Biasanya ikannya larinya ke situ mas. Itu pengalaman saya mas, ini bukan ilmu pasti. Kita berarti mancingnya di sini mas ya, kita mancingnya di sini.
Ini gambarnya kan cuma pendek, jadi sebenarnya ini kan luas, ini yang dangkal ini. Nah, kita mancingnya di sini. Ini ini perahu Anda, ya toh, ini perahu Anda, ini nyongkoknya di sini, dan nyongkoknya di sini. Ya, ini lupakan dulu ini yang spot dalam. Ini yang cari yang agak dangkal-dangkal. Tapi dangkal itu maksudnya tidak jauh dari tempat yang dalam, Mas. Jangan dangkal di pinggiran yang jauh dari tempat dalam, itu jangan diusahakan. Itu dangkal tapi yang dekat, yang di gelong ini. Nah, itu kalau anginnya besar, ya ini Anda di sini, ini kita mancingnya ke sana, ya ini mancingnya ke sana. Kalau tempat dangkal, usahakan pancing itu senarnya itu kandas, Mas. Kandas tapi kandas umpan, Mas, ya, kandas umpan, bukan kandas. Satu kandas umpan, yang satu lagi mungkin agak naik sedikit, ya mungkin 3 cm 4 cm itu. Kalau pokoknya jangan tinggi-tinggi, Mas, naiknya kalau dangkal, ya. Yang satu dikasih tinggi tidak apa-apa, mungkin bisa 1 kilan, setengah kilan ataupun 1 kilan yang satu, ya itu usahakan. Pengalaman saya kalau airnya ombaknya besar itu saya mancingnya di tempat yang dangkal, yang 1,5 ros, pokoknya 2 ros ke bawah, Mas, kita mancingnya di situ. Karena kalau tempat angin tinggi itu biasanya ikannya larinya ke sana, itu biasanya loh, Mas, ya. Itu juga tidak ilmu pasti, tapi ini dari pengalaman saya mancing di rawa bening. Nah, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan, Mas, ya. Semoga ini bermanfaat ya, Mas, bagi rekan-rekan angler dimanapun Anda berada. Ya udah, terima kasih sudah menyimak. Kita tunggu trik-trik berikutnya.